Cuek banget sih Nancy. Kamu mau apa lagi bagusnya? Tetap satu. Di blok kali ya. Salah apa coba? Tiba-tiba di blok sama dia. Ya, gimana ya? Iya. Apa ya? Aku besok ke rumahnya aja. Chat tante dulu deh, nanya. Saran tante sih suruh ini ya, tangkap. Ya udah deh, besok ini mau datang. Semoga biasanya ada di rumah. Semoga bisa ngobrol sama dia deh. Ya malam tidur aja. Jadi kok nggak ada usaha lagi sih? Dia nggak peka atau aku tuh marah sama dia. Minta punya teman baru, sekarang dilupain. Ya dulu main terus sama aku. Siapa nih? Ini tumben Zepira WA. Kenapa ya? Ini kayaknya mereka belum baikan deh, masih musuhan. Ya udah deh, nanti aku coba bicara sama Jessie, namanya juga masih anak-anak. Desi. Desinya ada nggak tante? Ada. Kemana ya? Nggak tahu keluar. Udah, makasih ya tante. Iya, Aku pulang sama-sama. dulu. Hati-hati ya. Iya tante.
Assalamualaikum. Bu. Kamu dari mana sih? 3. Assalamualaikum. 3. Kamu tadi dicariin Jevira loh. Biarin. Sini dulu. Kamu ada masalah apa sih sama Jevira? Tuh marah sama dia. Dia tuh udah lupa sama aku. Main terus sama teman barunya. Gak pernah main sama aku. Dan lupa dia sama aku. Emangnya kenapa? Kalian udah sama-sama gede. Kamu udah gak pernah diajak main lagi sama Jevira? Gak. Ya kalau misal Jevira gak ngajak main kamu, Jevira gak ngajak main kamu yang ngajak main Jevira. Kalian udah temenan dari kecil. Ya udah besok aku mau minta maaf sama dia. Ya udah sekarang maafan ya chat Jeviranya. Baikan, jangan marah-marahan. Iya Bu. Jadi kan aku tuh punya sahabat ya, punya sahabat dari kecil. Nah, kami tuh temenan sampai sekarang. Nah, terus tiba-tiba kemarin dari beberapa hari yang lalu tuh dia tuh udah nggak bisa dihubungin. Karena aku tuh mau ngajak dia main, tapi dia kayak selalu menghindar gitu loh. Dan aku tuh nggak tahu salahnya di mana kan. Terus pas aku coba mau ngechat dia di WA, kayaknya baru kemarin dia ngeblokir aku. Nah, abis itu aku juga belum hubungin ke yang lainnya juga sih kayak Nana. Terus kalau di sekolah nih, kan dia juga satu sekolah ya sama kita. Kalau aku mau nyamperin dia di kelas, dia tuh selalu nggak ada gitu tahu, kayak soal-soal tuh emang mau ngehindarin aku. Aku juga belum cerita ke orang tua aku sih kayak mana, kenapa dia kayak gitu, karena aku tuh masih bingung banget alasan dia waktu itu ke aku tuh apa. Jadi tuh aku kayak ngerasa nggak ada salah gitu, tiba-tiba dia tuh nggak mau lagi loh main sama aku, padahal aku masih mau main sama dia, masih mau pergi sama dia. Tapi setiap dia aku ajak, kemarin-kemarinnya itu dia selalu bilang nggak bisa, nggak mau, banyak alasan. Ini kalian gimana ya? Kalau menurutku, mending coba kamu bilang ke guru BK-nya dulu. Kalau nggak chat, gimana supaya ada solusi gitu. Kalian sih. Oke deh, aku nanti coba ngecek guru BK kita. Thanks ya sarannya. Oh iya, ini Dara nyaranin buat ngecek guru BK ya. Boleh di kayak aku cek. Oh, gitu. Kayaknya besok aku ke rumahnya buat konsul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, sebelumnya apa kabar Mbaknya hari ini? Alhamdulillah saya baik, Bu. Mbaknya kesini sama siapa ya? Sendirian. Udah makan belum? Udah. Oke, baik. Sebelumnya kita perkenalan terlebih dahulu ya. Nama Ibu Erika, nama Mbaknya? Nama saya Sabrina. Oke, Mbaknya tahu sesi konseling ini dari mana? Dari teman saya. Temannya sudah pernah konseling ke sini? Sudah. Oke, kalau begitu kita kesepakatan waktu dulu ya. Gimana kalau 15 menit? Cukup atau tidak? Cukup. Oke, sekarang Mbaknya silakan bercerita. Tapi saya malu buat cerita, Bu. Oke, Mbaknya jangan malu karena di sini yang mengetahui cerita ini hanya Mbak sama saya sendiri, dan cerita ini tidak akan pernah tersebar kemana-mana. Sekarang silakan Mbaknya bercerita. Jadi saya itu merasa kalau teman saya itu ngejauhin saya, Bu.
Nah, dia itu kan teman saya dari kecil. Tapi pas udah sekolah SMA ini, kami nggak sekelas. Terus sejak itu, setiap saya kayak mau ngajak ketemu dia, ngajak dia main, itu dia kayak ngabaiin saya gitu Bu. Sedangkan saya nggak tahu itu alasannya apa. Karena saya ngerasa saya tuh masih deket loh sama dia, tapi dianya jadi seakan-akan tuh menjauh dari saya. Saya bingung banget mau gimana ini. Mbaknya udah pernah cerita belum ke temennya tentang hal itu? Kenapa kok temennya itu menjauhi Mbak? Iya, saya pernah nyoba bicarain hal itu, tapi dia selalu kayak ngelak gitu kalau saya tanya Bu, kayak nggak pernah mau jawab. Sih dia bilang nggak apa-apa gitu ya? Terus tapi Mbaknya masih gampang main sama dia Pak? Sekarang ini udah jarang. Apa dia punya teman yang lain atau kesibukan yang lain? Kalau kesibukan sih setahu saya enggak ya. Kalau teman kan kami nggak sekelas, saya juga nggak tahu kalau dia ada teman deket atau enggak gitu di kelasnya. Terus apa hal yang akan Mbak lakukan ke temennya Mbak? Kalau saya sih pengennya bisa bicara empat mata dulu sama dia, ngobrolin hal ini. Cuman dianya itu kayak nggak mau saya ajakin buat bicarain hal ini. Dia selalu bilang nggak kenapa-kenapa, sedangkan sikap dia ke saya itu nunjukin kalau kita ini kenapa-kenapa gitu. Mbaknya pernah ke rumahnya nggak kayak langsung dateng gitu, walaupun dia bilang nggak apa-apa gitu, tapi Mbak langsung nyamperin gitu? Waktu itu saya pernah datang ke rumahnya, terus kan saya telepon dia kan, dia bilang lagi di luar, nggak di rumah, jadi saya pulang lagi, nggak sempat ketemu. Itu dia beneran di luar atau cuma bohongan tuh, cuma menghindari Mbaknya aja? Terus saya juga nggak tahu, karena ya saat itu juga rumahnya emang sepi sih, kayak nggak ada orang gitu, jadi ya saya percaya aja saat itu. Cuman kalau dipikir-pikir lagi, bisa jadi dia juga bohong, emang sengaja menghindari saya. Mbaknya udah pernah cerita belum sama keluarga tentang masalah itu? Kan secara teman itu udah dari kecil ya? Belum pernah? Belum, saya nggak berani mau cerita, soalnya dia teman saya dari kecil, takutnya nanti dipikirnya kenapa-kenapa gitu saya cerita kayak gini. Terus ada lain nggak? Yang saya rasain cuma itu, saya pengen tahu aja kenapa alasan dia tuh kayak gini ke saya, sikapnya sekarang tuh saya masih bingung, masih nggak tahu apa alasannya. Dulu ini selalu bareng-bareng gitu pas kecil? Iya, sampai pas SMP kami juga bareng, dan mulai SMA ini sih saya ngerasa dia ngejauh gitu. Mbaknya mungkin ada sibuk sendiri atau gimana, jadi temennya Mbak kayak ngerasa Mbaknya berbeda? Kalau dari saya, iya saya emang ikut ekskul sekolah ya, tapi kalau dari saya pribadi saya ngerasa nggak pernah kayak ngehirauin dia gitu, enggak loh. Saya kayak selalu di saat saya ada waktu saya mau ngajak dia main gitu, saya ajak kayak gitu. Cuma nggak tahu dia gimana mikir ke saya. Atau mungkin dia ini Mbaknya punya teman baru, terus kayak dia mikir tuh Mbak nih mengacukan dia, lebih pentingin teman barunya gitu. Kalau teman baru, iya saya emang ada kan, saya nggak sekelas ya sama dia. Terus di kelas saya ini saya emang punya teman deket, sama saya juga punya temen ekskul yang deket gitu. Cuma ya sih saya sering main sama teman-teman baru saya. Cuman saya ngerasa saya tetap mikirin teman lama saya itu, saya tetap mikirin kalau mau main saya selalu mau ngajakin dia. Tapi temennya nggak mau ya, Nggak mau. ada diajakin? Nggak mau, dia sama saya ajakin kayak nggak bisa, alasannya ada aja. Kalau misal saran dari saya sih Mbak ini harus bercerita dulu ya kepada orang tua, kayak bilang aja, jujur aja. Pasti kan orang tua juga mikir kok biasanya si temennya Mbak ini gampang main ke rumah, kok ini tiba-tiba nggak pernah main. Terus sih orang tua itu pasti kepikiran gitu, oh apa jangan-jangan anaknya itu ada kenapa-napa atau berantem gitu. Hanya cerita. Terus kalau misalnya dikasih saran, kalau menurut saya itu pasti dikasih saran kayak Mbaknya ketemu sama dia sih,
kayak gimana caranya biar untuk ngobrolin kok kenapa sih kamu berubah, kenapa sih, ada apa gitu. Saya sih sering ya ngechat dia gitu, cuman dia kayak nggak ngebales, entah sehari 2 hari nggak dibales, sampai berhari-hari gitu, sampai saya chat lagi baru nanti dia balas. Oh berarti orangnya slow respon ya Mbak? Iya, saya ngerasa dia emang slow respon banget kalau balas chat saya. Makanya waktu itu pernah saya nyepam gitu kan, karena pengen cepet dibalas dia gitu loh Bu. Saya tahu sih emang salah kalau nyepam orang gitu kan, terus dia balasannya nggak ngenakin banget kayak gini. Contohnya seperti apa? Saya lihat kan saya ngechat kayak gini, saya tuh mau ngajakin dia ke kafe depan sekolah itu Bu. Oh iya. Nah kan setahu saya dia belum pernah datang juga kan, makanya karena kami jarang main, saya tuh mau ngajak dia ke sana, tapi pas udah saya chat banyak gitu dia balasnya cuma kayak gini Bu, kayak manis banget gitu, kayak seakan Iya sih, dia kayak males nggak mau balas balas sama gitu. saya lagi juga gitu loh Bu. Saya tuh nggak tahu salah saya tuh apa di sini Bu. Saya udah minta maaf juga kan ke dia, tapi dia balasnya kayak gini soalnya emang nggak mau teman lagi sama saya. Saya tuh minta penjelasan, terus abis saya chat lagi udah chat ke 1 dianya. Terus saya pikir sampai sekarang ini chat ke 1 berarti saya di blok dong kalau kayak gitu Bu. Iya pasti itu TikTok sih. Mbaknya pernah komunikasi nggak lewat media lainnya gitu? Belum pernah, karena saya baru hubungin dia lewat WA aja, yang lainnya belum. Itu di blognya dari kapan ya? Dari kemarin lusa. Udah lama juga ya. Iya, sedangkan Di chat lagi masih tetap checklist 1. iya. Ya mbaknya harus komunikasi lewat media lain sih Mbak, kayak IG atau TikTok. Dan TikTok juga bisa kayak tanyain aja kenapa, kalau misalnya tetap gak dibalas, mbaknya rumahnya dekat gak sama dia? Kalau dibilang deket banget sih enggak ya Bu, mungkin sekitar 5 menit lah saya ke rumah dia. Nah, ya bisa lah mbaknya langsung ke sana tanyain langsung. Cuman ya saya belum coba ngubungin dia di media lain karena saya takut dia nggak balas lagi. Dari balasan terakhir dia aja dia kayak gitu ke saya. Saya pengen nemuin dia langsung sih, cuman kalau di sekolah itu saya juga ngerasa susah banget nemuin dia. Kayak dia tuh nggak mau saya temuin gitu loh, seolah-olah Bu. Saya pernah datang ke kelasnya tapi dia lagi nggak ada di kelas. Terus saya tanya ke temennya, kayak katanya dia ke kantin, pas saya susun ke kantin dia nggak ada. Emang jauh menghilang gitu ya temennya? Iya, kayak seakan bener-bener menghindari saya gitu. Aslinya tuh ya ada nggak sih situasi yang membuat dia yang seperti itu gitu, kayak mbak sadarin atau tidak sadarin? Kalau waktu itu saya bener-bener terakhir ketemu dia itu waktu saya main sama teman-teman kelas saya yang baru ini kafe kan, salah satu kafe itu. Nah pas udah di sana itu saya ngeliat dia, tapi dia sendirian. Sedangkan sebelumnya saya tuh ngajak dia buat main ke sana bareng saya sama teman-teman saya itu Bu. Tapi dia nggak mau, bilangnya nggak bisa gitu kan. Pas udah di sana itu kok dia tiba-tiba datang sendiri. Emang awalnya saya nggak bilang sih ke kafe mana, kayak saya cuma ngajakin ayo ikut saya sama teman-teman yang lain ke ini. Nah terus dia bilang nggak bisa, mungkin dia juga nggak tahu ya saya mau datang ke situ. Terus dia tiba-tiba datang sendiri. Pas saya sampai sana saya ngeliat dia juga ngeliat saya kan, kami tetap kayak sempet tatapan mata gitu. Nah tapi abis dia ngeliat saya kan saya mau nyamperin dia dong, mau ngajakin ayo gabung aja gitu kan. Tapi dianya langsung pergi gitu, langsung cabut. Saya mau ngejar dia, saya nggak enak dong ninggalin teman-teman saya yang di sini. Terus dari situ saya mulai ini langsung ngechat dia sih, saya telepon kan, tapi sama dia nggak diangkat, dia juga nggak dibales. Mulai dari situ dia balas saya tuh lama banget, bisa berhari-hari, kadang sampai nggak tahu sampai kapan gitu nggak dibalas chat saya, sampai saya chat lagi. Dia alasannya kalau nggak balas tapi kayak sorry ya tenggelam chatnya, sorry ya gitu-gitu alasannya. Sedangkan saya kayak ngerasa emang sengaja nggak dia balas loh, telepon aja dia nggak mau ngangkat kan. Saya juga tuh pengen main ke rumahnya, kan saya juga kenal sama ibunya kan, udah kenal. Tapi dia selalu alasan kalau lagi nggak di rumah, lagi pergi ke rumah saudara kayak gitu. Jadi saya nggak berani dong datang ke rumahnya karena dia bilang nggak di rumah. Ya mungkin
bisa sih saya kalau tiba-tiba datang aja gitu, cuman saya masih takut juga kalau tiba-tiba datang ntar dia malah tambah marah. Iya. Dari cerita Mbak ini ya kayaknya titik permasalahannya tuh pas Mbak SMA ya. Iya. Kayaknya teman Mbak ini kayak merasa nggak suka gitu sama teman-teman baru Mbak. Soalnya waktu di kafe itu kan Mbak kan sempat ngajakin tuh di WA, kayak ayo kumpul nih sama teman-teman gitu. Terus dia nggak mau, terus kan tiba-tiba dia ada di sana ngelihat Mbaknya ketemu sama ngelihat Mbaknya tuh bareng-bareng sama teman Mbaknya Mbak. Nah mulai dari itu berubah kan. Iya. Nah kalau menurut ibu sih ya itu gara-gara Mbak temenan sama teman baru sih. Artinya nggak ada salahnya ya, tapi mungkin ada kayak gimana ya, dia ngerasa aku tuh dilupain gitu ya, kayak ya biasalah remaja-remaja labil gitu, biasanya perasaannya kayak gitu sih. Tapi kalau dari saya sendiri, saya tuh nggak pernah gitu loh Bu, kayak ngabain dia atau ngasihmin dia, karena saya selalu mencoba buat tetap ngajak dia main sama saya tuh ngejaga pertemanan kami gitu Bu. Cuma nggak tahu dianya, mungkin emang dia nggak suka sama teman-teman saya, tapi kan dia juga punya teman baru loh di sekolah ini, dan waktu dia main sama teman barunya itu saya bisa maklumin. Cuman jadi saya kayak ngerasa kenapa kok dia nggak bisa maklumin juga kalau saya punya teman baru, dan kenapa dia nggak mau kalau saya ajakin main bareng, kan biar dia juga kenal teman-teman saya gitu, bukan biar temennya banyak juga. Nggak tahu dia mungkin kurang merasa nyaman atau gimana, tapi salah juga loh kok cara dia itu dengan ngejauhin saya dan nggak kasih tahu alasannya kenapa kan. Saya juga bingung dong kalau mau minta maaf juga kayak mana kan dia. Kalau temennya Mbak ini termasuknya introvert ya? Iya, dia emang kurang bisa berbaur sama orang itu sih Bu, kayak nggak bisa sama sembarang orang langsung main bareng atau gimana gitu. Kayak saya ngerasa sih emang dia tuh paling dekat sama saya, dan kemana-mana tuh emang dari dulu tuh kami berdua terus gitu kan. Mungkin dia emang kurang nyaman sih kalau saya ajak bareng sama teman-teman saya. Cuman saya ya berusaha aja biar dia tuh bisa punya teman lainnya, Ya bisa terbuka lah ya, nggak Iya. cuma itu aja. Mbaknya tahu nggak kayak makanan kesukaan dia atau hal-hal yang disukain dia gitu? tahu. Mbaknya bisa loh misalnya ya, mbaknya datang ke rumahnya terus mbaknya membawakan sesuatu yang dia sukai, ya buat apa ya, buat embel-embelnya lah gitu. Terus kayak ketemu biasanya tuh orang kalau misalnya bad mood terus dibawain sesuatu hal yang dia suka, nanti dia kayak mood lagi, baru dia mau cerita gitu. Iya sih Bu, saya belum pernah kepikiran sih sebelumnya, karena saya benar-benar merasa bingung dan nggak tahu harus gimana, makanya saya coba cerita kayak gitu kan. Ya sih, dia suka, kayak waktu itu dia bilang dia suka coklat. Bisa sih saya kalau mau datang ke rumahnya saya bawa hal itu. Itu bisa sih Mbak, soalnya ya itu yang seperti saya bilang tadi, karena orang tuh kalau nggak mood terus dikasih barang yang dia suka biasanya bisa mood. Kalau dari saran ibu ya itulah, mbaknya cerita dulu sama orang tua, kayak misalnya ada masalah apa tuh cerita sama orang tua, pasti kan orang tua ngasih saran. Terus kalau misalnya sarannya udah dilakuin tapi tetap aja, ya udah mbaknya misalnya langsung aja datang ke rumahnya membawa hal-hal yang disukai itu. Terus ya menurut ibu pasti dia lulus sih, dia pasti kok ngobrolin hal itu. Ya cuman tapi saya masih takut gitu sih Bu, soalnya dari balasan terakhir dia ke saya tuh bener-bener orang yang nggak suka banget gitu. Saya hubungin gimana pun caranya juga, dari responnya tuh dia bener-bener kayak nggak suka banget sama saya gitu sekarang. Mungkin kan dia waktu itu masih emosi Mbak, orang emosi pasti kayak gitu. Apalagi ini udah beberapa hari kan ya, udah jadi ya biasanya ya emosinya udah lumayan rendah. Bener sih Bu, jadi saya bisa ini dulu ya, bisa cerita ke orang tua dulu Ya tapi menurut ibu saya perlu hubungin orang tua dia dulu nggak? perlu. Jadi
saya perlu kompromi lah ya Bu ya, Iya, nanya sama kompromi ya. orang tuanya Kayak dia. biar orang tuanya dia tuh kayak deketin gitu, maksudnya kayak tanya-tanya lah, kayak diselip-selipin, kayak tanya kenapa sama ini kok nggak pernah main lagi, nggak pernah bareng-bareng. Takutnya kalau saya nanya ke orang tua dia malah dianya jadi lebih sensi ke saya lagi, Iya, kayak kayak kenapa masalah Sepuh ini gitu ya. iya kenapa masalah kita kok kamu bilangin ke orang tua kita kayak gitu, takutnya. Ya nanti mbaknya kompromi sama ibunya teman mbak tuh ya, kayak jangan terlalu yang terlihat banget ya kalau misalnya saya cerita sama ibu gitu, kayak pertanyaan-pertanyaan kecil aja, ringan. Penting teman mbak tuh nggak akan merasa. Jadi saya nanti cerita dulu ke orang tua saya Bu ya. Terus saya ngehubungin orang tua teman saya. Habis itu saya kompromi sama mereka biar bisa nemenin saya sama teman saya gitu Bu ya. Dan saya habis itu ngasih kayak hadiah kecil buat teman saya sebagai permintaan maaf juga. Jadi semoga dia mau cerita lah Bu apa alasannya. Ya, semoga rencananya Mbak Zefira ini berjalan dengan lancar ya. Dari sesi konseling ini apa yang Mbak Zefira dapatkan? Saya dapat banyak apa ya, kayak jalan gitu biar saya bisa nyelesain masalah saya. Saya juga dapat wejangan dari ibu tuh bener-bener membuat saya berpikir terbuka dan lebih terbuka terhadap teman saya juga. Itu kan sebelumnya saya nggak kepikiran hal itu, terus dapat saran dari ibu saya bisa kepikiran. Karena permasalahan ini sudah selesai, kalau misalnya permasalahannya masih belum bisa dihadapin lagi, Mbak bisa WA ibu lagi ya. Ya, Bu. Oke, karena waktunya sudah habis, kita akhiri sesi konseling ini. Terima kasih Mbak Zefira. Terima kasih Bu. Saya pamit ya Bu. Ya, hati-hati di jalan ya Mbak. Banyak ya Bu. Iya.